warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, ada yang bantu Miss bisa pimpin doa? Oke, silahkan Amel. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita membaca doa. Doa hati. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih Amel. Silahkan duduk. Oke, sebelum Miss siap, Miss punya pantun nih. Nanti di baca. Oke, jalan-jalan ke Brastagi. Jangan lupa membawa acar. Selamat pagi anak, apa kabar? Baik. Oke, gimana kabarnya? Baik, sehat? Oke. Gimana kegiatan kemarin? Dengar-dengar Miss kalian mengadakan market day ya? Kemarin ya? Gimana market day-nya? Sukses? Oh, sukses. Market day itu salah satu kegiatan kita untuk berwirausaha. Gimana, ada yang jualan apa gitu di pasar, di market day kita? Ada yang berhasil jual sayur? Berhasil jualan sayurnya? Oh, nasi bento, alhamdulillah, luar biasa ya, luar biasa. Jualan apapun itu, yang penting satu membuat kalian berlatih berwirausaha dan membuat kalian berlatih untuk mengerjakan sesuatu yang baik. Oke, Miss absen dulu. Gimana? Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa yang tidak hadir hari ini? Yasmin sama Naima. Kemanakah kira-kira mereka? Oh, ada yang sakit juga, ada yang urusan juga. Oke, luar biasa. Miss, terima kasih banyak sudah hadir di sini ya. Oke, hari ini Miss ke pertemuan hari ini tujuannya adalah membantu kalian memahami apa itu self harm, dan kalian juga dapat menganalisis bahayanya melakukan self harm serta dapat mengevaluasi bahayanya dampak melakukan self harm. Dan satu lagi, kalian bisa mengenal patokan baik dan buruk dalam berperilaku sesuai yang diinginkan. Nah, topiknya hari ini adalah mengapa harus self harm kalau bisa self love. Betul sekali. Oke, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, kita ice breaking dulu. Tepuk fokus tadi ya? Ya, coba tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, alhamdulillah. Nah, ice breakingnya kali ini kita gampang banget. Nah, Miss akan lihatkan di sini. Ya. Nah, di sini kalian sebutkan warnanya ya. Warnanya bukan tulisannya ya. Kuning, merah gitu bukan, tapi warnanya. Bisa? Ayo, siapa yang mau? Siapa yang mau coba? Ayo coba. Ya, coba sapa. Ayo, sila. Maju. Boleh. Sebutkan di sini ya. 3, 2, 1. Kuning, hijau, ungu, Ayo cepat. biru, merah, Nah, ya. Boleh. Lagi siapa lagi? Ayo, Tasya. Oke, lanjut. kuning, hijau, ungu, Coklat. Itu. ungu, coklat. Oke, tuh, duduk. Tuh. Lagi ada yang mau coba? Ayolah, coba now. Ayo, hawa, boleh. Coba di sebelah di ujung sana. Yuk, 3, 2, 1. Kuning, hijau, ungu, biru, hitam. Nah. Duduk lagi. Ayo, Amel, cobain dulu. Cobain biar konsentrasi. Nyebutkan warnanya ya, bukan ininya ya. 3, 2, 1. Kuning, hijau, ungu, biru, Hitam. Miss, sekarang kita bagi kelompok dulu, dan sekarang sesuaikan duduknya dengan kelompoknya masing-masing. Oke. Jangan lupa sediakan kertas untuk mencatat ya, Nak ya. Oke. Selanjutnya, sesuai dengan topiknya hari ini, ya, kita akan belajar tentang yang namanya apa ya, Miss, kira-kira? Nah, ini dia.
self harm ya. Oke, sudah seperti yang kalian itu. Kalau agak samar-samar sedikit, lihat apa tuh ada gambarnya? Ya, apa sih Miss? Ya kita hari ini kok serem banget sih Miss belajarnya tentang self harm. Serem nggak sih? Karena itu seperti kayak ini ya, melukai gitu ya. Oke, sekarang ini latar belakangnya dulu. Nah, setiap orang pada umumnya pasti memiliki permasalahan dalam hidupnya. Pada saat individu dihadapkan dengan permasalahan, biasanya akan menimbulkan respon emosi pada dirinya. Nah, respon emosi individu itu dalam menghadapi masalah itu ada dua. Ada yang negatif, ada juga yang positif. Nah, itu dia. Nah, merespon masalah dengan cara menyakiti diri sendiri. Nah, seperti yang kalian lihat nih, negatif. Ya, merespon masalah dengan cara menyakiti diri sendiri dan meyakini cara ini mampu mengatasi emosi atau rasa sakit. Nah, perilaku menyakiti atau melukai diri sendiri disebut yang namanya self-harm. Tuh ya. Oke, lanjut. Boleh dicatat, Nah, tujuannya untuk hari ini kita akan mempelajari mengetahui apakah yang maksud dengan self-harm, mengetahui penyebab terjadinya self-harm, mengetahui bagaimana cara mencegah perbuatan self-harm. Oke. Sekarang kita kasih tahu pengertiannya dulu ya, biar tahu, Miss kira-kira self-harm itu apa sih? Miss itu kan bahasa Inggris, saya nggak tahu Miss artinya apa. Ini dia pengertiannya. Nah, self-harm adalah perilaku di mana seseorang sengaja melukai tubuhnya sendiri, bukan bertujuan untuk bunuh diri, melainkan hanya untuk melampiaskan emosi yang ya menyakitkan gitu, ya kan? Pernah kan misalnya rasanya sedih dan sebagainya gitu. Nah, jadi tujuannya bukan untuk dia, tujuannya untuk menyakiti dan memberikan rasa senang. Oke, sudah dicatat? Oke, jadi apa tadi self-harm? Perilaku di mana sengaja melukai tubuh pada diri sendiri. Kadang ngerasa kecewa nggak sama diri sendiri? Sering nggak? Nah, itu dia. Kadang kecewa misal nih, kalau kalian belajar nggak dapat nilai apa yang kalian harapkan. Misalnya nih, biasanya dapat nilai 100, tiba-tiba tahu-taunya besok dapat 0. Wih, kecewa banget tuh rasanya. Biasa sering dapat nilai 100, tiba-tiba dapat nilai 0. Nah, itu kadang-kadang membuat kita kecewa. Kadang kecewanya itu bertumpuk-tumpuk. Misal tiba-tiba kita ikut lomba, tiba-tiba nggak juara. Makin tumpuk lagi, makin bertumpuk lagi, dan makin bertumpuk lagi. Jadi, sebagai bentuk kebencian. Nah, jadi salah satu penyebab self-harm itu pertama adalah salah satu apa? Sebagai bentuk kebencian dan kecewaan pada diri sendiri. Pernah nggak mengalami down dalam diri sendiri nih? Setiap harinya dalam belajar pernah dong? Nggak, ya itu dia. Nah, kemudian yang kedua, bentuk pelampiasan emosi. Jadi, ketika kalian tidak tahu harus ngapain, ketika lagi down, ketika lagi bingung-bingungnya, ketika lagi marah-marahnya, lagi kecewa-kecewanya, kalian nggak tahu bagaimana cara mengekspresikannya. Alhasil, banyak orang melakukan apa? Menyakiti diri sendiri. Dan kemudian stres. Nah, ini juga salah satunya stres. Stres karena apa? Aduh, aku gak pernah dikasih janji sama aku lagi, misalnya kayak gitu ya. Ya, aduh stres banget dah. Rasanya kecewa banget gitu ya. Oke, lanjut. Kemudian lingkungan sosial yang tidak mendukung. Nah, misalnya nih kalian pergi curhat kemana, nggak diterima. Ke sini ditolak, ke sana dimarah-marahin. Yang ada gara-gara kamu nih, gini dan sebagainya. Nah, itu dia nak ya. Nah, itu karena tadi orang-orang di sekitar kita tidak peduli dengan kita, maka kita tidak tahu cara mengekspresikan rasa emosi. Lanjut, yang kedua merasakan hampa dalam dirinya. Iya, aku kok kayaknya gini banget sih, perasaan aku kok sedih banget gitu. Terus mau cerita ke sini nggak mungkin, mau cerita ke sini ke siapa? Nggak ada yang mau dengar, ya kan? Nah, itu tadi ya penyebab-penyebab seorang melakukan perbuatan self-harm. Oke, nah sekarang cara mencegah dari perbuatan self-harm. Nah, yuk bagaimana caranya? Nah, caranya ini Miss bagi menjadi dua. Pertama, ini jika melihat orang-orang terdekatmu hendak melakukan self-harm. Pertama, mengetahui alasan atau penyebab seorang melakukan self-harm. Nah, jadi ketika kamu punya teman nih, ya, ada yang mau melakukan self-harm atau sudah melakukan self-harm, pertama beri empati dulu. Empati itu apa sih, Miss? Rasa. Beri rasa dulu. Ya nak ya, kepada orang-orangnya, kepada teman-teman kalian. Beri dia rasa.
Bagaimana Miss caranya memberikan rasanya dengarkan dia berbicara, ya kan? Apa keluhannya kira-kira ya? Nah, kemudian don't judge. Nah, ini yang paling benar-benar yang paling menyakitkan adalah suka ngejudge orang sembarangan. Yang melakukan gini-gini tuh pasti anak nakal. Ya kan? Pernah dengar kayak gitu nggak? Oh, yang pasti melakukan kayak gini-gini tuh pasti dia dulu nggak dididik sama mamahnya. Nah, itu dia. Padahal sebenarnya apa? Sebenarnya bisa saja ya kita itu yang melakukan perbuatan sampai itu sangat down, sangat depresi, sangat bingung harus bagaimana. Ya, kemudian terakhir luangkan waktu untuknya. Nah, jadi dengarkan ceritanya sama teman-temannya. Misalnya temannya ingin bercerita, aku kemarin sedih banget loh dimarahin mamaku. Didengarkan, ya. Oke, itu tadi jika melihat orang-orang terdekatmu hendak melakukan serhat. Nah, kemudian yang ini adalah untuk diri sendiri. Nah, tadi kan untuk orang lain di sekitar kita, sekarang untuk diri sendiri. Pertama, kenali dan pahami kondisi diri sendiri dulu. Nah, ini nih yang Miss minta kalian pahami apa yang sedang kalian rasakan. Apa yang menyebab kalian ingin melukai diri sendiri. Jadi perhatikan dulu, kenali diri sendiri. Oh, aku down banget nih, gimana? Jadi kenali dulu diri sendiri, ya nak ya. Nah, kemudian lakukan tindakan positif. Misalnya contohnya apa? Ada yang tahu nggak? Apa? Lakukan tindakan positifnya, jalan-jalan boleh, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, pramuka, olahraga, bersih-bersih. Ada yang suka masak-masak? Nah, itu tuh. Nah, itu juga bisa menghindarkan kita dari emosi yang stres yang terlalu berlebih. Lanjut. Kemudian refreshing diri. Nah, ini refreshing diri nih. Apa contohnya kita kemana? Jalan-jalan boleh. Jalan-jalan, ngobrol sama teman, hangout bareng sama teman. Misalnya me time sama mama, papa gitu. Misalnya kalau nggak akrab sama papahnya, me time sama kakak, adik gitu kan, nggak harus apa? Oh, kalau nggak ada, nah kalau nggak ada pasti ada, teman-teman kan ada. Nah, Miss minta kalian berharapnya di sini bisa mulai dari sekarang bisa Naya membantu teman-temannya, menjadikan nyaman buat teman-temannya untuk bercerita dan kemudian mencoba berbicara pada orang yang sangat dipercaya. Nah, ini paling penting nih. Jadi ketika punya masalah harus cari tempat yang bisa dipercaya dulu. Yang bisa dipercaya. Ya, misalnya aku kayaknya percaya sama kamu deh, atau sama mama papa, sama kakak, sama guru. Kalau misalnya memang percaya, silahkan bercerita masalahnya apapun, oke? Dan yang terakhir adalah dekatkan diri pada Tuhan yang Maha. Ini yang paling penting. Loh kok gitu sih Miss, sama penting? Ya ini paling penting sayang, karena kita harus berbuat harus mendekatkan diri supaya kita dijauhkan. Oke, sekarang Miss akan setelkan video. Oke. Oke. Kelihatan? Oke. Silakan simak videonya baik-baik ya, Nak. Assalamualaikum Sobat Muslimah. Sobat pernah gak sih mengalami lelah fisik dan mental? Biasanya apa yang Sobat lakukan untuk meredakan penat? Kalau lelah fisik sih istirahat dan tidur kali ya Sob. Kalau lelah mental karena stres? Well, stres itu sebenarnya hasil dari tekanan emosi dan mental terus menerus yang semakin lama akan menjadi depresi. Setiap orang punya cara menghadapi permasalahan. Namun yang satu ini benar-benar bikin sedih, seperti menunjukkan bahwa orang merasa lebih lega setelah mereka melukai diri sendiri atau berpikir untuk bunuh diri. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat mencatat sekitar 17% remaja usia 12 sampai 18 tahun di seluruh dunia secara sengaja melukai diri sendiri. Penelitian yang dilakukan oleh psikolog HD M. Pagruti juga mencatat sekitar 10% remaja berusia 13 sampai 15 tahun dilaporkan memiliki perilaku melukai diri sendiri dan mereka merasa lega setelah menyakiti diri. Soalnya merasa lega. Rasa sakit dari melukai diri sendiri bisa mengalahkan pikirannya dari masalah yang dihadapi. Wah, ini sih nganggur ya Sob. Sayangnya, tren melukai diri sendiri ini mengalami peningkatan
Bahkan di medsos banyak ajakan dan tutorial untuk melukai diri sendiri. Gawat banget sih ini Sob. Dan melukai diri sendiri sebenarnya bukan hal baru lagi ya Sob. Karena kita saat ini sedang hidup di negara yang sekuler. Sekuler atau urusan Allah berarti segala hal yang terjadi dalam hidup kita yang berasal dari Allah. Dan kita nggak akan diminta pertanggungjawaban atas kejadian ini loh Sob. Seperti ajal, jodoh, rezeki, Nah, jodoh. Jodoh. Allah ini dengan lapang dada atau itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa lanabluwannakum Dicermati ya, Nak. bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله Wa inna ilaihi raji'un. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Nanti misalkan bagikan LKPD, kemudian nanti misalkan kasih waktu 5 menit untuk menjawab pertanyaan, diskusikan dengan teman-temannya, nah ya. Oke. Ya, jangan lupa namanya dulu. Sorry sayang. Oke. Ya. Ya, ini satu ini kerjakan secara berkelompok. Tolong sayang. Ya. Miss kasih waktu 5 menit ya untuk menjawab pertanyaan yang ada dalam situ. Ya, silahkan mulaikan diskusi dengan teman-temannya. Ya, jawabannya itu hanya ada beberapa saja. Nah, ini pertanyaannya di sini, sayang. Ini ya, dijawabnya di bawah situ. 2 saja pertanyaannya, ya, dan jawab sesingkatnya saja. Jawabannya 2 itu sayang. Ya, nih, 1 coba diskusikan apa saja yang sudah kalian ambil dari pertemuan kita hari ini. Tadi apa? Bisa mengetahui apa ya tentang self harm. Saya tahu artinya penyakit self harm. Saya tahu cara mencegah self harm, gitu kan? Nah, tulis sayang. Tulis saja. Didiskusikan sama teman-temannya ya. Ya, benar. Nah ini, oke. Ya. Ya, self harm. Bisa? Bisa dong. Ya, Latifah bisa? Bisa dong. Jauh. Pertanyaannya cuma 2 doang tuh, ya kan? Tadi apa? Koneksi Bluetooth dihentikan. Koneksi Bluetooth berhasil. Coba diskusikan hal apa saja yang dapat kita ambil. Apa tadi? Kalian tahu artinya self harm, ya kan? Terus kalian tahu, kalian bisa tahu, kita bisa tahu pengertian self harm, ya kan? Kita bisa tahu penyebab self harm, kemudian bagaimana cara mencegahnya, ya kan? Nah, itu tadi.
Oke, 4 menit lagi. Santai, diskusikan ya sama teman-temannya. Nggak apa-apa, tuangkan apa saja yang ada dalam pikiran kalian, tuangkan saja di dalam lembarnya tadi ya. Ya, terima kasih. Dari pertemuan kita hari ini, hal positif apa? Positif apa? Hal positif apa yang bisa kalian ambil? Jadinya apa? Jadi tahu cara mencegah self harm. Sudah? Kalau yang sudah disisihkan dulu. Nanti setelah pertemuan nanti Miss minta kumpul ya. Oke. Siapa yang belum? Masih? Oke. Nggak apa-apa, masih banyak waktu untuk kalian mengisi LKPD-nya. Tuangkan apa saja yang ada dalam pikiran kalian ya nak ya, sesuai dengan pertanyaannya. Oke. Sudah? Sudah? Disisihkan dulu ya. Oke. Jadi self-harm itu apa artinya tadi? Self-harm itu adalah menyakiti diri sendiri. Sip. Berarti udah paham ya. Oke, sudah? Yang sudah selesai? Yuk, kita sisihkan dulu. Kita sekarang surat pendapat dulu yuk. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Yuk. Boleh. Kalau kita stres, bolehkah kita mencegahnya dengan tidur? Boleh ya. Bahkan dalam agama pun sebenarnya ketika kita marah, ya nak ya, kita bisa melakukan beberapa hal. Misal pertama berwudu. Ya kalau misalnya wudunya masih marah nih, bawa sholat, ya kan? Kalau misalnya sholatnya juga tidak menyelesaikan kemarahan dan emosi, kita bawa apa yang terakhir? Bawa tidur. Karena tidur itu juga bagian dari merelaksasikan tubuh kita dari rasa emosi. Nah, jadi tadi ya, oke, benar tuh Gendis bilang bahwa emosi itu ketika kita punya emosi, ketika kita punya masalah dan belum bisa terselesaikan, maka apa? Maka tadi apa? Cari apa? Cari orang yang bisa dipercaya untuk apa? Untuk bercerita. Nah, itu paling penting. Kalian harus mencari orang yang bisa dipercaya untuk kalian bercerita. Kebanyakan kalian adalah ditumpuk-tumpuk tuh. Emosinya punya masalah ini, diselesaikan, marah, ditumpuk, akhirnya bertumpuk-tumpuk, meledak. Meledak itu seperti bom waktu. Akhirnya kita tadi nggak tahu cara melampiaskan emosi kita, maka apa yang terjadi? Kita melukai tadi contohnya apa aja melukai diri sendiri itu nggak harus cutting, jambak rambut, cubit, apalagi membenturkan kita ke tembok, ke benda-benda yang keras, dan itu akan menjadinya nyaman. Padahal itu benar atau salah? Kenapa salah? Karena seperti yang kalian lihat video tadi juga bahwa menyakiti tubuh sendiri itu adalah perbuatan dosa. Oke, nah itu tadi dia ya nak ya, sekilas tentang self harm. Jadi kita buat kesimpulan apa hari ini kesimpulan kita? Kita tidak boleh melakukan self harm. Benar, kita tidak boleh melakukan self harm sesetres apapun kita. Ya, sesetres apapun kita, seemosi apapun kita, secapeknya, selelahnya kita, jangan sampai melakukan perbuatan self harm. Dan Miss yakin semua yang ada di sini, nanti insya Allah bakal ketika punya emosi atau rasa yang benar-benar kecewa, misalnya kecewaan pada diri atau kecewaan pada apapun itu, jangan coba-coba untuk melakukan self harm. Apa tadi self harm itu artinya? Melukai diri sendiri, dan itu sangat-sangat berbahaya dan itu tidak baik buat kita. Nanti kalau kamu terbiasa nak dengan rasa sakitmu hilang, emosimu hilang, permasalahanmu, maka kamu akan terus-terusan menyakiti tubuhmu sendiri. Entah besok pakai, entah besok cutting,
Entah besok lagi membenturkan diri ke tembok. Entar besok lagi apalagi cubit, jambak rambut. Entar. Oke, jadi Miss minta kalian mulai dari saat ini, mulai dari seterusnya, tolong bantu teman-temannya juga. Ya, bantu teman-temannya untuk apa, Miss? Untuk supaya mereka tidak melakukan perbuatan self harm. Oke, balik lagi self harm tadi apa artinya, Nak? Melukai diri sendiri ya tidak disengaja. Tujuannya tadi bukan apa? Bukan buat bunuh diri, melainkan memiliki apa? Rasanya nyaman karena enak deh kalau habis selesai ngotong, habis selesai melukai diri sendiri tuh stresnya hilang, ya kan? Habis selesai membenturkan tembok, cubit dan sebagainya itu perasaannya senang, dan itu perbuatan yang sangat tidak dianjurkan, tidak boleh. Tadi bagaimana cara kita untuk mengatasinya? Dengan cara apa? Refreshing, jalan-jalan, melakukan kegiatan yang positif, misalnya mengikuti kegiatan pramuka dan sebagainya. Boleh tidur. Kalau sudah tidak boleh juga main game. Nah, tapi jangan sampai kebablasan ya. Jangan sampai kebablasan main gamenya. Musik, dengar musik benar. Nah, itu juga jadi satu cara. Nah, yang paling tepat sih kalau Miss mengaji dan sholat. Ya kan? Karena kalau kita mengaji dan sholat, kita mendekatkan diri sama Allah, maka apa? Maka hidup kita jauh lebih baik. Ya? Oke, nah itu tadi di pertemuan selanjutnya nanti kita akan mengisi beberapa kegiatan selanjutnya. Nah, oke, sampai di sini sudah paham? Ada yang mau ditanyakan? Oke, Amel, boleh. Kalau misalnya kita kayak udah stres berat gitu, boleh nggak ngelakuin kayak mainan kucing, tidur, sampai Boleh, asal kegiatannya masih dalam hal positif. Yang penting apa tadi? Tidak menyakiti diri sendiri. Itu yang paling penting. Ya, tapi juga jangan nyakitin hewan ya. Misalnya nggak bisa nyakitin diri sendiri, malah hewan yang disakitin. Nah itu tanda-tanda itu sudah ya. Tanda-tanda sudah lain lagi itu. Karena suka menyakiti orang lain ketimbang menyakiti diri sendiri. Nah itu berbahaya. Jadi intinya adalah kalian tahu hari ini apa saja tadi tujuan apa pengertian self harm, kemudian bagaimana cara mengatasi self harm dan apa-apa saja penyebab dari self harm. Oke, sampai di sini. Ada lagi yang mau tanya? Oke, tidak ada. Oke, Miss akhiri pertemuan kita hari ini. Sebelum kita akhiri, ayo Amel pimpin doa lagi. Teman-teman, sebelum kita pulang, sebelum kita mengakhiri. teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Oke, terima kasih buat semuanya. Nah, semoga nanti apa yang kalian dapatkan hari ini kalian terapkan di luar ya, Nak ya. Nah, jadi bukan hanya mencegah untuk diri sendiri, tapi juga untuk mencegah teman-teman kalian melakukan perbuatan self harm, menyakiti diri sendiri. Oke, terima kasih.